Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, macam mana kalian tengok? Sudah macam tokoh One Piece, Luffy. Mantap. Saya coba ingin sampaikan di negara ini bahwa One Piece itu kan satu film animasi dilahirkan oleh Jepang, ya kan? Tahun 1999. Kenapa galau kali aparat-aparat ini, seolah-olah memang ada gejolak negara ini sedang dikondisikan untuk pecah belah. Udahlah, jangan dibesar-besarin lah. Biasa saja itu. Kita ini kan biasa sih nonton film-film kartun, film ini. Kita dulu anak-anak pun seringnya nonton film-film kartun. Toh di Sumatera Utara ini kalau dibilang ada gejolak orang mau buat perpecahan bangsa, belum ada. Kita juga di jalan-jalan pun belum nampaknya itu bendera-bendera One Piece satu. Kalaupun ada biasa-biasa aja lah. Alah, lebay kali sih dibesar-besarin. Ada proyek apa sih sebenarnya? Sibuk DPR, MPR juga membicarakan. Siapa namanya, Subagio dari Partai Golkar, wala ini makar lah katanya, wala wah sibuk kali pun, aduh. Kemudian Abang Subidasko, aduh, udah bicara pula, tambah besar ini barang nih bang, tambah jadi kayak masalah nasional. Nah, kalaupun memang ini ada kecenderungan orang mau memasang bendera-bendera itu, ala biasa aja, anggap saja sebagai bendera-bendera, lambang-lambang umbul-umbul lah. Teman-teman sekaliannya, seandainya pun itu dipasang, apakah menyalahi hukum negara ini? Tidak. Apakah itu dikategorikan pidana? Seandainya ada bendera Indonesia, kemudian di bawahnya bendera One Piece, lambang One Piece itu, gambar-gambar tengkorak itu, apakah salah? Tidak. Nah, Undang-Undang nomor 24 tahun 2009, ya kan, itu sudah menyatakan. Itu ada pasal 24, kemudian pasal 17, kemudian pasal 20, itu sudah jelas. Pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 itu sudah jelas. Jadi nggak usah lagi digiring-giring lah segala macam. Kemarin kita temukan pula TNI di Sragen, ya kalau nggak salah ya, suruh menghapus gambar itu. Orang baru ngecat aja pun kok sudah dianggap aneh-aneh. Aduh, kasihan lah, nanti di framing orang nanti seolah-olah mau kembali orde baru TNI, segala macam, nanti HAM segala macam lah diangkat orang. Kasihan negara kita ini. Jadi film animasi itu biarin aja lah, gambar-gambar apa segala macam, kebebasan berekspresi. Jika memang ada kecurigaan kita makar atau ada upaya pecah belah, saya pun selaku masyarakat Sumatera Utara, selaku juru dakwah, tidak akan membiarkan ini terjadi. Kita akan yang pertama juga menyampaikan kepada umat bahwa gerakan ini salah, perbuatan itu salah. Nggak usah, nggak apa-apa. Juru dakwah masih tetap ikut membantu negara ini, menyampaikan persatuan dan kesatuan itu ada sesuatu yang harus kita pertahankan. Oleh karena itu kita harus memahami itu. Kalau cerita One Piece ini kan filmnya, ada film animasi. Pak Prabowo pun sudah diwawancari, pernahkah tahukah Bapak One Piece itu apa, film One Piece? Pak Prabowo ngangguk kok, biasa aja. Ini kok pejabat-pejabatnya ini kok terlalu kali sih. Alah. Pak Prabowo ini ngertinya itu bagaimana, Pak Presiden Prabowo kita ini pun ngerti ini bagaimana menangani kondisi negara ini. Jangan dibesar-besarin seolah-olah bakal ada dugaan makar lah, dugaan ada upaya orang mau memecah belah negara ini. Loh, nggak ada apa-apanya. Pak Prabowo Subianto pun barunya jadi presiden. Masa ada yang udah mau taati bangsa ini mau buat apa? Nah, siapa yang nggak kenal Pak Prabowo Subianto begitu cintanya kepada negara bangsa kita ini? Oleh karena itu, pemasangan bendera itu sebenarnya bukan bendera sih sebenarnya. Itu hanya
kebebasan berekspresi, kemudian kreativitas, ya mereka senang nonton-nonton film itu. Kita sebenarnya kalau saudara-saudara main-main ke laut, kalau saya kan anak Tanjung Balai, Bagan Asahan, di laut itu biasa segala macam bendera banyak. Di kapal itu, umbul-umbul banyak, segala macam warna ada di situ. Jadi sesuatu yang biasa. Jadi kalau bajak laut ini, kalau lambangnya lambang bajak laut, saya pikir dulu saya pun dari kecil pun sudah sering ya nonton film, ada gambar-gambar apa tengkorak itu lambang bendera gitu. Saya pikir hanya itu cerita hayalan saja, nggak temakan pun kotak kita melakukan pemberontakan ini segala macam, nggak ada itu. Apalagi di kapal-kapal itu, di bot-bot itu biasa itu orang tuh ada bendera merah putih, ada umbul-umbul, ada segala macam bendera pun ditaruh orang itu biasa-biasa aja sih. Jadi kalau ada di bus-bus, di truk-truk ditaruh itu, ala bus-bus itu pun super-super truk itu pun apa kernet-kernet itu nggak ada di otak orang dia itu untuk melakukan makar. Tidak ada di otak para supir dan para kernet-kernet itu untuk membuat sesuatu pemberontakan. Ini negara ini tidak adil, alah tak temakan orang itu cari makan, alah kalian yang dapat proyek kalian jual-jual orang. Nggak ada supir-supir truk segala macam tuh otaknya hanya bagaimana bisa makan. Jadi sekarang ini bangsa kita ini sekarang sedang dilihat, para kerja menteri ini sedang diperhatikan. Jadi itu yang harus fokus kepada negara kita ini, harus fokus. Jadi tolonglah. Ini sekarang kan sedang, walaupun undang-undang katanya sudah lama, sudah digodok, apalagi tanah 2 tahun nganggur nanti dikuasai oleh negara. Nah, janda-janda nganggur itu kenapa nggak dikuasai negara, dibantu, dibenahi, diberikan penghidupannya. Para orang-orang yang nganggur, sarjana-sarjana yang nganggur tuh dia kuasai negara dong, dibiayai negara. Nanti orang pada ngomong begitu semua. Jadi semua sesuatu, rekening yang nganggur berapa, yang tidak digunakan ini nanti diblokir selama 3 bulan. Ngapain, alah. Aneh-aneh aja pun kita ini. Udahlah, jangan terlalu dibesar-besarin, jangan dibuat yang aneh-aneh. Kita ini Pak Prabowo ini masih baru, jadi semangatnya baru untuk bangun bangsa ini, yuk dibantu. Oke ya. Jadi begitu dia. Bendera itu bukan bendera itu, gambar-gambar biasa aja. Tapi kalau ada pesan One Piece itu yang bisa kita ambil, ya ambil. Kalau merasa para pemerintah, pejabat-pejabat sekarang ini merasa bahwa ini adalah sebuah kritikan, yuk berubah. Jangan tak berubah. Kalau dianggap ini bahwa gambar One Piece itu ada tengkorak, ada tulang tanda seram, wah ini bahaya main ke tulang ini ya gitu. Ada senyuman yang senantiasa optimis kepada masa depan. Nah, dianggap bajak laut ingin, itu kan ada cerita tentang persahabatan, kemudian kekompakan. Jadi si Luffy ini pingin krunya itu adalah kompak, semangat, dan punya satu visi dan satu tujuan. Jadi cerita Luffy itu tonton dulu. Jadi banyak di cerita Luffy itu, cerita One Piece itu yang menceritakan tentang bagaimana bajak laut itu sedang berjuang dan bergelut di dalam pertarungan kehidupan dia. Saya pun, anak saya yang kemarin waktu saya jalan-jalan pulang, dia tanya, "Buya ini sekarang lagi viral ini Buya, One Piece Buya." Akibat anak-anak itu saya tahu. Jadi begitu. Jadi akhirnya kita belajar apa sih sebenarnya One Piece itu. Jadi begitu juga pada pejabat negara kita ini, jika ada sesuatu hal yang dilihat itu, oh ini membahayakan, ini mau belajar kenapa mereka begitu. Dan setelah kita belajar itu, ya pelajari apa yang diinginkan mereka. Kalau mereka merasa ada ketidakadilan, yuk buat dong supaya jadi adil. Kalau memang mereka merasa bahwa ini adalah gerakan menyuarakan pendapat, kemudian tuntutan mereka apa, ya itu dong penuhi, ya.